Shalom, selamat pagi persekutuan jemaat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu seminggu lamanya bagi kami dan kami. Ya Bapa, di minggu pagi hari ini kami umat-Mu datang mengucap syukur. Lebih daripada itu Bapa, kami akan membaca dan belajar bersama-sama dari firman. Biar Tuhan Engkau menolong memberkati kami, berkatilah firman-Mu bagi kami, sehingga firman yang boleh kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini mendapatkan bagian dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu, Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ampuni kami atas segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, persekutuan jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Kudus Perjanjian Baru, Filipi pasal 4. Kitab Kudus Perjanjian Baru, Filipi pasal 4. Kita akan baca ayat yang ke-13. Pada ayatnya yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu jemaat, persekutuan jemaat, ketika kita mendengarkan tentang apa itu perkara, tentunya perkara itu berarti tidak terlepas dari yang namanya masalah hidup. Kata lain, masalah hidup adalah persoalan. Bapak Ibu jemaat, menjalani kehidupan di dunia ini tentunya tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan dan persoalan yang harus kita hadapi. Baik masalah yang datang dari keluarga, orang tua, ataupun pekerjaan, dan juga persoalan yang datang dari pendidikan. Ketika kita berbicara tentang perkara, sudah tentu perkara itu adalah sebuah permasalahan atau persoalan yang harus kita hadapi. Persoalan itu bisa datang dari kesalahan yang kita buat, dan juga persoalan itu datang karena tanggung jawab yang tidak mampu kita jalani. Kitab Filipi, pada surat Filipi, Paulus mencoba menuliskan beberapa ciri khas mengenai kitab. Ciri khas utama yang perlu Bapak Ibu persekutuan jemaat yang kita ketahui bersama. Ciri khas pertama yang Paulus tegaskan dalam firman ini pada Filipi, yaitu yang pertama, pribadi yang penuh kasih sayang, yang mencerminkan kehidupan yang baik. Yang kedua, memusatkan perhatian kepada Kristus serta mencerminkan kehidupan yang dekat kepada Kristus. Yang ketiga, memberikan penyataan yang mendalam mengenai Kristus. Yang keempat, hal yang paling utama adalah surat sukacita. Itulah hal yang kemudian Paulus sajikan dalam surat Filipi. Dan pada bagian yang kelima, ia menyajikan kehidupan Kristen yang sangat kuat, termasuk hidup dalam rendah hati dan hidup sebagai seorang hamba. Bapak Ibu Saudara, Paulus mencoba menegaskan kepada orang-orang percaya yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menciptakan sebuah tujuan. Paulus dengan berani menuliskan bagian ini karena dia paham sebagaimana kehidupan sulit yang ia alami sebagai orang-orang yang percaya. Kehidupan sulit yang dia alami sebelum mengenal Kristus.
Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa Paulus adalah seorang penjahat di mana dia menganiaya orang Kristen. Sebelum dia mengenal Kristus, dia mengakui betul bagaimana dalam ketidakpuasannya dia menyiksa banyak orang Kristen. Dan dia kembali mau tekankan kepada jemaat di Filipi bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus dan hidup berdasarkan gengsi. Gengsi dengan kata lain, dia malu. Dia selalu ingin tampil hidupnya itu selalu mewah dan tidak percaya kepada Allah. Dia tidak mau mengalami kekurangan dan tidak mau hidup sesuai dengan apa yang ada. Dan hal ini kemudian Paulus rupanya menyatakan kritikan ini kepada jemaat di Filipi. Dia juga mau menyatakan bahwa kepada jemaat yang di Filipi, mereka juga harus mengerti dan mampu mengenal siapa itu Kristus dan bisa kembali bersatu, sehati, sepikir untuk hidup bersama dalam pelayanannya. Paulus sendiri menjadi tokoh utama yang kemudian mengalami sukacita di dalam Tuhan setelah ia menganiaya orang Kristen, di mana dalam kejahatannya ia tidak merasa puas dengan keadaan yang dia alami. Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri, namanya juga hidup. Paulus mau tekankan bahwa terkadang ketika kita sebagai manusia, kita tidak mengalami kepuasan hidup dalam berbagai hal. Ketika kita melihat saudara-saudara kita di sebelah, ada yang memiliki segalanya dalam segala kelimpahan, kita jadi iri, kita jadi dengki dengan berbagai hal yang menurut kita kurang, yang tidak ada pada kita. Dia mau tekankan bahwa benar Bapak Ibu, kadang kehidupan kita itu dibaratkan sebagai roda, di mana kadang di atas, terkadang juga di bawah. Rasul Paulus kemudian mengatakan hal yang sama. Dia mau menjelaskan atau dia mau menulis surat ini kepada jemaat di Filipi dan mau mengatakan bahwa hal yang sama sudah tertera dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Pada ayat yang sebelumnya Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama, di situ dia menekankan pada ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun hal kelaparan. Bapak Ibu, Paulus tidak sekedar menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu, Paulus juga menekankan bukan hanya Bapak Ibu saja yang mengalami hal itu, mengalami pasang surutnya kehidupan. Rasul Paulus mengalami hal yang sama. Dia juga mengalami hal tersebut dan dia mengatakan itulah musim kehidupan yang harus dihadapi oleh manusia. Musim kehidupan yang terkadang berubah silih berganti, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam pembacaan kita di pagi hari ini, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 kemudian dapat saya bagikan dalam 3 poin penting. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perkara? Bapak Ibu, dalam penjelasan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkara atau dalam penjelasannya kata lain adalah masalah, persoalan, sebab. Dalam bahasa Inggris, case, bahasa Yunani, hipotesi, yaitu masalah yang perlu diselesaikan atau dibereskan. Dan di dalam perkara itu, sesuatu yang harus diselesaikan dengan sebuah tindakan. Bapak Ibu, pada ayat yang ke-13 diawali dengan segala perkara. Paulus juga kembali menegaskan
segala sesuatu yang hendaknya kamu alami, harusnya kamu bersukacita. Karena apa? Segala perkara yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, Allah sendiri yang akan bertindak atas hidup Bapak Ibu dan membela perkaramu. Dan hal itu akan terjadi apabila di dalam diri Bapak Ibu selalu merasa cukup dengan keadaan. Paulus juga mengajarkan kepada kita satu-satunya cara agar melenyapkan kekhawatiran kita, yaitu melalui doa. Yang pertama, Bapak Ibu, dia mau menegaskan bahwa dengan melenyapkan kekhawatiran oleh doa kita dapat memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan kita kepada Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita hanya kepada Dia yang memelihara kehidupan kita. Kemudian dia mengatakan bahwa ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka Bapak Ibu, damai sejahtera itu akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, poin yang kedua, siapakah yang dapat menanggung perkara? Kita harus tahu bahwa Tuhan dapat menyatakan bahwa di dalam Kristus Dia selalu siap sedia. Itu artinya Allah ada di setiap musim kehidupan kita dan akan bertindak, dan kita akan menerima rahmat-Nya, menerima rahmat dan juga kasih karunia melalui pertolongan, dan pertolongan itu akan datang pada waktu kita memerlukan. Bapak Ibu, kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Kita yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Ketika kita mau berseru kepada Allah dari hati yang tinggal di dalam Kristus, di dalam firman-Nya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Maka Allah akan membanjiri jiwa kita yang susah dengan damai sejahtera yang dibawa oleh Roh Kudus. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita mendapatkan kekuatan? Kekuatan itu sendiri adalah kuasa dan kasih karunia Kristus. Paulus menegaskan kekuatan itu berada pada orang yang percaya, memungkinkan mereka melakukan segala sesuatu yang mereka minta, dan Allah akan melakukan itu bagi mereka. Dan kekuatan itu kemudian ditegaskan pada surat ini bahwa iman dan kasih karunia, kekuatan itu juga berasal dari iman dan kasih karunia. Pada Keluaran pasal 15 ayat yang kedua, di situ ditegaskan Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, ialah Allahku. Puji Dia, Allahku, Bapakku. Luhurkan Dia. Kekuatan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya mampu mengangkat atau tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak patah atau rusak. Kekuatan yang tetap awet dan tidak mudah terpengaruh, atau kata lain dalam firman juga menuliskan tidak goyah. Sesuatu yang dengan giat, yang sungguh-sungguh keras di dalamnya, memiliki kuasa. Bapak Ibu, bagian ini kemudian dapat saya simpulkan bahwa Rasul Paulus ingin mengatakan atau mengungkapkan kepada jemaat di Filipi bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, perhatikan bahwa bukan keinginan kita, melainkan keperluan kita yang akan Allah penuhi. Bagaimana pada konteks ini juga menekankan tentang hal yang cukup, sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami yang dapat dikatakan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
kita juga bisa bandingkan dengan Keluaran 16 pasal 16 ayat 16 hingga ayat 21, di mana yang bukan lagi hal yang harus kita pungut setiap hari atau kita minta, dengan kata lain kita minta. Paulus mengingatkan kita untuk hidup secukupnya, untuk keperluan kita di hari itu juga. Jangan kita menyimpang lebih untuk hari esok. Karena apa? Segala kebutuhan keinginan kita Allah mau mencukupi itu bagi kita. Hal ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita hidup dengan keadaan merasa cukup, itu berarti kita juga bergantung penuh kepada Allah dari hari demi hari. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena bahwasannya Tuhan itu akan memenuhi segala keperluan kita. Sebab di dalam Dia nyata bahwa apa pun yang kita perlukan pasti terjawab. Sebab Dialah gembala yang baik. Nyawa Yesus saja Paulus mengingatkan kepada kita, Dia berikan bagi kita. Apalagi hal-hal yang kita perlukan. Itulah sebabnya Paulus menekankan agar jemaat di Filipi tidak hanya bersandar kepada pengertiannya sendiri, kekuatannya sendiri, tetapi bergantung penuh dan bersandar kepada Allah, tetapi tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu, kita bisa lihat pada Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Poin yang kedua, Bapak Ibu, Paulus juga menekankan kepada jemaat di Filipi, kalau kita mau menanggung segala perkara dalam hidup ini, maka berharaplah kepada Tuhan dan nantikanlah Dia. Bagian yang ketiga, belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang ada pada kita dan bukan berdasarkan apa yang ada pada diri orang lain. Kita mencukupkan diri kita sendiri. Apa yang ada pada kita dan kita jadi orang yang mampu untuk mengucap syukur. Paulus mengingatkan, jadilah orang yang hidup apa adanya. Jadilah puas dan jangan gengsi atau malu. Tetapi jadikanlah Tuhan keinginan yang terbesar, maka engkau akan puas. Dan ingatlah bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Itulah mengapa Paulus menekankan bagian ini dan mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Allah mampu memenuhi segala keperluan jemaat menurut kekayaan dan ketika kita hidup dalam Yesus Kristus, berbagai hal pasti terjadi. Bapak Ibu, apa yang harus kita ambil untuk pelajaran dalam kehidupan kita? Sebagai anak-anak muda, tentunya ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah hidup atau proses dan tantangan, ada kalanya kita mudah sekali untuk menyerah. Padahal kita bertahun-tahun kita berdoa dan percaya kepada Allah. Namun ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, ketika masalah itu hadir, kita malah goyah dan melupakan Allah. Dan ketika kita mulai melupakan Allah, ada banyak hal yang sudah tidak lagi kita kendalikan. Adakala kita mengalami kesusahan dan melihat ke sebelah teman kita memiliki segalanya dan dia perlukan kita menjadi orang yang iri hati. Kita beri tingkah lebih, menjadikan hidup kita juga harus lebih daripada teman kita. Ketika kita tidak ada lagi berada dalam kendalian Kristus sebagai anak muda yang mudah menyerah, kita lari ke tempat yang memiliki kejahatan. Kita masuk pada klub-klub malam, jadi orang yang suka mabuk. Karena ketidakpuasan hidup kita, hal-hal inilah yang kemudian membuat kita melupakan Allah dan jauh dari Allah. Karena apa?
kita tidak pernah merasa cukup dan tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kita maunya lebih, kita maunya hidup mewah. Dan Paulus menekankan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak mampu mengandalkan Tuhan. Makanya mereka tidak senang. Mereka tidak merasa puas. Mereka tidak mampu mengandalkan kuasa Tuhan. Maka orang-orang seperti itu, anak muda, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan kebebasan hidup dan tidak akan pernah mengalami sukacita. Itulah hal yang harus tekankan. Karena mereka tidak hidup merasa puas dan mensyukuri apa yang Allah sanggup lakukan kepada mereka. Allah sanggup memenuhi segala keperluan mereka. Namun mereka tidak mampu untuk mengucap syukur. Mereka tidak mampu merasakan itu sebagai suatu sukacita. Tidak hanya anak muda, bapak ibu, terkadang sebagai bapak atau ibu, ketika kita juga ada dalam berbagai persoalan hidup dan tidak mampu lagi untuk setia, maka ada banyak hal yang membuat kita tidak lagi bertahan dalam keluarga. Sebagai laki, suami, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, jalan satu-satunya kita lari dari keluarga kita untuk memenuhi kepuasan kehidupan kita. Kita menghancurkan keluarga kita sendiri dengan cara berselingkuh. Semua itu hanya karena demi memenuhi kepuasan hidup kita. Dan Paulus mengatakan hal-hal seperti itu adalah standar kegagalan hidup orang yang tidak pernah mencapai standar Tuhan. Untuk itu dia mau katakan, sesungguhnya Tuhan tahu pikiranmu, Tuhan tahu keperluanmu. Jadi Bapak Ibu, Paulus ingin agar kita meninggalkan semua itu, persoalan yang memang membuat kita tidak mampu lagi. Dia mau tegaskan kepada jemaat di Filipi, tetapi juga Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk kita tetap terus percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena dia sendiri mengambil contoh kepribadiannya bahwa ketika dia merasa puas di dalam Kristus, mengenal Tuhan, maka segala tantangan itu mampu dia lewati. Dia mau mengajarkan tantangan itu adalah ajaran dan bukan kegagalan, sebab kekurangan yang kini kamu alami Bapak Ibu, Allah pasti memenuhi itu. Dan dia mau katakan, cukupkanlah dirimu dalam segala keadaan. Karena apa Bapak Ibu? Allah sendiri tahu apa itu kekurangan dan dia tahu apa itu kelimpahan. Dan dalam penyataannya kemudian Rasul Paulus menegaskan kepada kita, dan dia katakan, dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam segala hal kelimpahan tetapi juga kekurangan. Bapak Ibu, ada pesan untuk kita semua bahwa semuanya itu ada dalam rencana Allah. Semua proses kita, bahwa semuanya itu perkara, permasalahan, prosesmu telah Allah tanggung. Allah telah membayar itu dan Allah telah menyelesaikan itu bagi kita Bapak Ibu. Itu artinya Allah telah lama mengambil bagian dalam hidup Bapak Ibu, saudara-saudari. Maka Paulus mengingatkan untuk kita bersandar penuh kepada Allah dan hiduplah secukupnya dengan penuh kelimpahan dan bersukacitalah dalam Kristus. Amin.